Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Oke, terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir, yang jempolnya sudah merambat semua. Ini ada 23 orang sudah hadir nih. Kaget saya, ini sudah sepagi ini. Sebenarnya saya masih ngantuk, kayak drop banget ya Mbak ya, dengan kejadian semalam. Pastinya kalian tahu ada apa semalam, kejadiannya seperti apa ya. Ya sudah, Daryl terima kasih, Ade Rahayu, Ayin, I Lover, Aliza, ya, Ade Rahayu ya, Lembayung Senja, Gibran Cinta Kasih, Linda, Cewek Leo, Komalasari, terima kasih yang sudah hadir ya. Wah, ini yang di satunya ini sudah banyak sekali yang hadir, waduh, sampai kelimpungan saya mau apa ya, mengabsennya. Jadi ini sangat saya appreciate sekali ya, kalian semuanya hadir tepat waktu dan jujur kaget juga dengan kehadiran kalian. Sedih pastinya ada, karena kalian tahu kan saya lagi ditinggal sama keluarga saya semuanya, lagi ada di Indonesia. Mereka lagi ada acara reunian keluarga yang dimana saya memilih untuk tinggal di Hong Kong karena saya mengkhawatirkan anak-anak saya yang ada di sini. Bisa dibilang bukan anak saya, menantu saya ya. Saya mengkhawatirkan mereka, menantu saya yang ada di Hong Kong sini. Jadi saya takut terjadi sesuatu, nggak ada yang peduli. Ada yang majikan yang mentang-mentang, terus kalian tidak ada yang memperdulikan. Makanya saya memilih untuk tetap tinggal di Hong Kong sini. Jadi sedih pastinya ya, karena saya sendiri. Karena saya sendiri, di kantor sendiri. Nggak ada yang bersama saya. Tapi mau gimana lagi, karena itu adalah tanggung jawab saya. Seperti yang saya katakan bahwa saya bertanggung jawab atas kalian yang ada di yang ikut Koko Thomas. Saya nggak boleh dong mementingkan kepentingan keluarga saya yang bisa ditunda untuk meninggalkan kalian yang ada di Hong Kong. Otomatis saya berpikir bahwa saya lebih memilih untuk mempertahankan kalian, menjaga kalian di Hong Kong sini, walaupun pada kenyataannya tidak semuanya appreciate dengan apa yang saya lakukan. Sedih pasti ya, sedih itu pasti, emosi. Saya sudah cukup nangis. Jika saya berbicara tentang kepentingan uang, mungkin saya tidak akan melakukan seperti itu. Itu jika saya hanya mementingkan tentang keuangan saja, saya nggak melakukan itu. Saya sedih banget loh Mbak. Saya sedih banget. Saya nggak bercanda, saya sedih banget dengan keadaan yang kemarin. Saya nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi saat anak saya nggak ada di sini. Kan itu bisa saja saya bilang itu adalah pengkhianatan buat anak saya. Saya mencari menantu yang salah buat anak saya. Bener gak sih? Saya bisa bilang seperti itu kan? Karena yang memilih itu saya loh. Mbak itu yang memilih saya. Saya sangat ingin dia ingin dia sukses karena dia lama di PT. Jadi saya yang memilih. Tapi nyampe di sini sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan yang fatal menurut pendapat saya. Tapi dengan membawa orang lain masuk ke sini tanpa izin, apalagi itu bukan anak buah saya. Itu sudah kesalahan fatal ya. Masalah dia beli baju, masalah dia mau jalan-jalan sama temennya, itu sebenarnya bagi saya bukan masalah. Bagi saya pribadi, dia mau jalan-jalan kemanapun itu adalah hak mutlak dia. Dia nggak salah. Dia pingin kemanapun itu dia nggak salah. Cuman menjadi salah saat dia membawa temannya ke kantor saya tanpa izin. Apalagi posisi saya nggak ada. Pulang Mbak, tahu nggak harga tiketnya berapa? 5.680. Hampir 6.000, setara 12 juta Indonesia. Dan saya harus mengganti uang majikan total. PT-nya juga rugi. Ya ini, kalau agent lain akan berpikir bahwa tidak akan melakukan itu. Tapi saya selalu bilang, saya memilih menantu yang salah buat anak saya. Saya malu hari ini nggak apa-apa, daripada saya harus malu suatu saat. Jadi saya bisa ibaratkan kata semalam itu yang terjadi adalah saya memilih menantu yang salah buat anak saya. Ini sangat memalukan secara pribadi saya sendiri ya Mbak ya. Kenapa? Karena nggak nyangka gitu loh. Saya pilih-pilih sendiri, saya yang malu sendiri. Itu bukan anak saya yang milih.
Jadi saya bilang sama anak saya, iki arek iki apik le, arek iki apik. Udah arek iki apik. Doa 11 bulan tetap bersabar dan bertahan. Nangis loh mbak saya mbak, bener. Di luar sana saya selalu berkata sama agent lain, oh karena kalian kurang disiplin, karena itu anak kalian kabur. Ya Tuhan, hari ini anak saya belajar kabur. Kalau agent lain, saya tantang agent lain, sudah tahu anaknya melakukan kesalahan, berani nggak cancel? Karena saya tidak ingin uang mengontrol saya. Saya tidak ingin uang mengontrol saya. Jika saya takut rugi, maka saya akan teruskan anak ini. Tapi saya bukan takut rugi mbak. Saya takut nama saya hancur sendiri karena kelakuan saya sendiri. Kenapa? Karena anak saya tidak memilih anak ini. Saya yang menjodohkannya. Saya yang menjodohkannya. Lah ternyata saat anak saya nggak ada di rumah, si perempuan ini bawa laki-laki lain. Bisa dibilang laki-laki lain ya, atau orang lain masuk rumah. Posisi Koko Thomas nggak ada di Hong Kong loh. Jadi posisi Koko Thomas nggak ada di Hong Kong, ada orang masuk di boardingnya dia tanpa izin. Ini perhatian buat teman-teman yang lain yang ada di PT. Jangan seenaknya sendiri. Kalian boleh bilang agent itu cari harta aja, cari uang bisnis aja. Tapi bukan saya ya. Bukan masalah harga dirinya, tapi saya ingin bilang bahwa orang Indonesia tidak sejahat orang bilang. Banyak anak yang baru datang di Hong Kong kabur. Berapa banyak? Tanya sama agent-agent lain. Ada beberapa agent SMS saya, Miss Yuni anak saya kabur. Miss Yuni anak saya seminggu kabur. Aku ngomong, lek tak bantu nyari, dikiranya aku dan kamu itu punya hubungan. Kecuali yang laporan itu temannya atau keluarganya, saya akan bantu nyari. Tapi kalau agent yang laporan sama saya tidak ingin. Aku dan kamu itu berteman saja. Kita tidak ada hubungan spesial. Jadi nggak ada mbak anak baru nyampe di Hong Kong, terus punya teman, terus temennya datang, nggak ada unggah-ungguh. Kalau temennya ini orang baik-baik, pasti suruh tanyaan dek agent Muna, aku dolan gunamu oleh pora. Itu kalau teman yang baik ya. Tapi kalau teman yang nggak baik, dia nggak salah membelikan baju bagi saya. Bukan seksi banget sih, kalau bagi saya masih belum seksi banget. Tapi paham nggak maksud saya? Masa iya sih anak baru kerja, belum kerja loh, dibelikan baju temennya dengan nggak salah dibelikan baju temennya, punya uang dan punya SIM card gak cuma satu. Ini anak baru datang dari Indonesia punya SIM card bukan cuma satu. Dia ada punya beberapa SIM card. Saya nanya sama kalian yang senior di sini, apakah kalian seperti itu? Saya butuh kedisiplinan ya mbak. Kalian boleh benci saya, tapi saya cuma ingin bilang bahwa orang Indonesia tidak semuanya bisa diremehkan. Disiplin harus. Kok kamu yang atasnya menantu mau masuk rumah saya? Anak saya aja saya usir kok. Kalian pasti tahu Koko Thomas pernah saya usir ke Australia. Tanya sama Koko Thomas langsung. Meme pernah saya tanyain, pingin masuk rumah sakit jiwa atau gimana saat dia tantrum. Jadi saya harus disiplin sama anak saya. Hari ini kamu belum punya uang, kamu sudah mentang-mentang. Bagaimana kalau kamu sudah punya uang? Bagaimana? Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, kalau hari ini kamu menipu saya masih kuat, saya masih cantik, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa cari nafkah untuk diri saya sendiri. Kamu tipu saya, itu pesan saya. Sebaiknya kamu pergi dari kehidupan saya, daripada suatu saat saya ngemis-ngemis uang ke anak saya. Saya tidak ingin ngemis-ngemis ke anak saya. Saya tidak mau. Jadi saya sangat disiplin. Saya katakan tidak untuk sesuatu dan saya katakan iya jika memang iya. Saya tidak ingin ada fitnah. Jadi adab istiadat itu harus ada ya mbak ya. Walaupun kamu masuk ke negara manapun, harus ada sopan santunnya.
Saya cuma menginginkan kalian semuanya sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Ini Hong Kong. Kita kesini mengais rezeki. Setelah cukup bagi kita, kita pulang. Kalau nggak cukup, tinggal di sini. Saya sedih banget, Mbak. Sekarang anak boarding saya, karena saya belikan KT Pasifik nanti jam 2 terbang. Nungguin dia, Mbak. Hanya karena satu orang bermasalah, saya mengorbankan banyak orang. Jadi saya selalu minta maaf jika kalian merasa bahwa saya terlalu disiplin nih. Biar tidak orang Hong Kong menyepelekan. Jadi sekali lagi biar orang-orang Hong Kong tahu bahwa tidak semua anak Indonesia itu kaburan. Tidak. Jadi kita stop nih, kalau sudah ada bibit-bibit nakal, hentikan saja. Dan ini buat anak-anak yang ada di PT. Ya, saya pesan buat anak-anak yang ada di PT, sopan santun harus dipakai ya Mbak ya. Sopan santun harus tetap dipakai. Apa Wen? Iya, kenapa sih? Oke, jangan. Aku di kantor Wen. Hah? Di kantor. Jangan di loudspeaker, aku mau bahas semalam. Oke, kenapa? Enggak. Ya, uangnya juga diambil. Nanti tak kirimkan saja ke PT, betul. Sama KTP-nya nanti tak kirimkan ke Indonesia. Semuanya tak kirimkan ke Indonesia. Hong Kong. Oh, nggak ngerti. Sementara, yang sementara ada apa diambil. Iya. Jadi nanti tak kirimkan ke Indonesia saja lewat PT-nya. Oke, thank you. Saya jadi mengorbankan banyak orang untuk satu orang, Mbak. Jadi saya tidak ingin terjadi sesuatu. Jadi ini pesan saya ya. Sekali lagi ini pesan saya buat anak-anak yang ada di PT manapun, bukan berarti PT saya. Jika kamu datang ke Hong Kong hanya ingin kabur, hentikan. Jangan datang ke Hong Kong. Kasihan teman-temanmu yang benar-benar mencari rezeki. Kasihan teman-temanmu yang kesini benar-benar mengais rezeki. Mereka tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang Hong Kong. Ya, mereka nggak akan dipercaya lagi sama orang-orang Hong Kong. Jadi kalau kamu mau ke luar negeri, sebaiknya jaga dirimu dulu. Jadi jangan sampai kamu datang ke Hong Kong hanya untuk kabur, Mbak. Pingin tidur di luar. Nggak kayak gitu ya konsepnya ya. Kita ke luar negeri untuk bekerja, merubah nasib. Jadi kalau kamu ke luar negeri sudah punya niatan yang jelek, sebaiknya hentikan, Mbak. Kalau pingin melakukan kejelekan, udah di tempatmu sendiri aja. Jangan bawa-bawa negara kita ke tempat lain. Ya, Mizuni apakah rugi dengan memulangkan dia? PT pastinya rugi total, saya juga rugi total. Kenapa? Karena biayanya majikan kita kembalikan total. Karena ini bukan kesalahan dari majikan, bukan kesalahan dari anaknya, tapi kesalahan dari keadaan. Ini loh Mbak, orang yang punya rencana baik akan berakhir tidak baik. Anak itu sama majikannya di medical 2 kali. Kenapa? Karena berharap dia benar-benar sehat. Jadi kalau kamu tiba-tiba minta izin, posisi masih baru, pingin tidur di boarding house, otomatis kan saya nggak setuju. Masuk Mbak, masuk. Waalaikumsalam. Ngapain sayang? Mau cari majikan? Hah? Oh, kapan finishnya? Aku bulan 9. Kemarin aku juga udah ketemu Koko. Terus? Ya nunggu. Oh nunggu. Hari ini itu libur. Oke. Sama di depan situ aja. Oke. Tak bukain pintu. Tunggu di situ nanti. Telepon Koko. Koko lagi di Indonesia. Oh iya ya kemarin lihat. Tapi ada majikan kayaknya apa sana? Kan udah 6 tahun di majikan, udah nggak ngambil. Biasa kan majikan juga orang biasa kan. Anaknya dari SMP.
Oh, kelas 3. di sini tak lihat dulu ya, nggak apa-apa. Di situ ada minuman, makanan, boleh itu nggak? Bukan di pasang ini ya. Hari ini Miss Juni pakai baju putih-putih, cuman pakai jasnya aja bukan putih ya. Sangat sedih ya. Tapi mau gimana lagi, itu adalah cerita